ada 10 orang ya, 10 orang dari 40 orang, Pak. Ada beberapa yang izin, iya katanya ada yang kuliah, ada yang seminar, ada yang sidang skripsi gitu. Oh gitu ya. Jadi Ya, gimana nggak Pak? apa-apa. Ini kan ada perubahan jadwal juga ini. Iya, atau Iya boleh Bu. jalan Ini aja sama Pak. Ini kan Ibu, sama ya Ibu siapa ini? Pak, ya saya Puji Rizky, panitia Pak. Oh wali Wali kelas ya? kelas. Iya. Oh wali kelas ya. Oh iya, Pak. iya Bu Jadi Puji. mau Bu, dimulai aja gimana Pak? nggak apa-apa lanjut ah. Oh iya lanjut Nggak aja apa-apa ya. dimulai Ibu. Ya Iya boleh, Bu. silakan deh ya. Iya. Boleh Afifa aja. Oh, perlu moderator nggak Pak? Nanti ada yang Biasanya presentasi sebaiknya Pak. ya. Sebaiknya ada Ya ya. ya. Ah, Oke. Boleh ah. Afifa boleh jadi moderator deh. Ya, baik, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya. Silakan dimulai ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Bapak Izhar dan Ibu Puji, yang serta teman-teman yang saya banggakan. Kali ini kita berkumpul di Zoom ini dalam rangka presentasi mengenai makalah tentang kota sehat. Nah, maka dari itu kita kan terdiri dari empat kelompok. Nah, mungkin akan dimulai presentasi dari masing-masing kelompok, dimulai mungkin dari kelompok pertama, atau mau teman diacak aja, teman-teman. Atau gimana Pak? Mau dari kelompok pertama atau diacak aja? Kelompok 1 jadi kelompok pertama ya. Iya Coba Pak. yang siap. Yang siap kelompok. Di sini sudah ada perwakilan dari kelompok pertama. Kepada kelompok pertama, mungkin bisa di-share makalahnya, artikel kota sehatnya. Disilahkan teman-teman. Mungkin belum siap ya kelompok pertama ya. Ya, di sini untuk kelompok pertama ada Mega, ada Dirgahayu, ada Zianti, gimana teman-teman? Ketua kelompoknya siapa ini? Kelompok pertama. Ya, teman-teman kelompok C1, ketua kelompoknya siapa ya? Halo teman-teman dari kelompok C1. Ada Yunita juga dari kelompok 1, mungkin bisa direspon dulu teman-teman. Iya Pak, maaf. Itu bisa diganti dulu sebentar nggak? Soalnya lagi nyiapin filenya. Sebentar. Atau bisa digantikan kelompok lain kalau boleh? Boleh Pak. Coba kelompok yang siap. Kelompok yang siap kelompok berapa?
Kelompok 2, Kalau 3, 4. dari kelompok 4 bisa sih, bisa Pak. Afifa kelompok berapa? Kelompok 4 Pak. Nah, kelompok 4 dulu. Ya, sebentar Pak ya, siapin filenya. Share. Mungkin sebelum mulai perkenalan dulu ya. Apa sudah kenal ya? Boleh. Perkenalan dulu ya. Eh, Boleh nggak perkenalan dulu? iya Pak. Iya. Hmm. Ya, kita. Jadi Bapak dari Dinas Kesehatan Kota Pramuli ya. Saat ini selaku Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pramuli. Ya, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit ya. Tempat tinggal ya Pramuli, asli Pramuli ya. Mungkin itu sekilas terkait perkenalan ya. Mungkin lanjut ya, kelompok 4. Ya Pak, baik. Sebentar Pak Ya. ya, lagi dibuka filenya. Sebentar Pak ya, lagi loading. Kelompok Emisa ini kelas berapa? Ini semester berapa ya? Campur Pak, ada yang semester 3, ada yang semester 5, ada yang semester 7 juga. Oh, gabungan ya? Iya Pak. Iya. Afifa semester berapa? Afifah sendiri semester 5 Pak. Semester 5 ya? Iya Pak.
Mohon tunggu sebentar ya Pak, mungkin Kak Afifah sedang kendala sinyal. Maaf Pak, tadi jaringannya jadi keluar. Pak, apakah sudah terlihat Pak teman-teman yang lain? Apa share screen-nya udah muncul? Belum, Kak. Masih loading, Kak? Sudah kelihatan deh. Udah. Ya, baik. Mungkin saya mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas KMMI Kota Sehat yang bertemakan artikel Kota Sehat. Di sini kota yang kami ambil ialah Kota Palembang, yang mana dari kelompok 4 sendiri terdiri dari saya, Afifah Nadia Prawita, ada Alia Nada, ada Amrina Rosyada, ada Anissa Syirahim Reda, ada Brian Jordan Diwono, ada Syafa Natasha, ada Windy Nia Cahyani, dan Yasinta Harma Nureri. Baik, bab pertama ini yaitu latar belakang dari penulisan artikel ini ialah Kota Sehat merupakan proyek
World Health Organization yang diluncurkan pada pertengahan tahun 1980-an dengan mengambil tempat untuk yang pertama kali adalah kota-kota di Eropa. Konsep kota sehat adalah konsep lama sekaligus baru. Yang lama berarti telah lama manusia berusaha untuk membuat kota lebih sehat sejak awal peradaban perkotaan. Baru dalam manifestasinya sebagai satu sarana utama promosi kesehatan masyarakat dalam pencapaian sehat untuk semua, health for all. Hal tersebut dipandang sebagai a means of legitimizing, nurturing, and supporting the process of community empowerment. Pembagian kesehatan merupakan upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi semua. Pemerintah menetapkan pedoman penyelenggaraan kabupaten atau kota sehat melalui peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Permasalahan umum terkait kota sehat adalah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui program kota sehat yang telah dicanangkan. Masalah umum lainnya adalah kurangnya kerjasama lintas sektoral yang baik. Belum semua kota membentuk forum kota sehat atau FKS. Jika dibentuk, tidak ada kekompakan di antara direksi itu sendiri dalam persepsi dan pelaksanaan kegiatan. Proyek kota sehat seharusnya dilihat dan dipahami dalam konteks promosi kesehatan yang telah didefinisikan dalam Piagam Ottawa. Promosi kesehatan merupakan proses memberikan kemampuan pada masyarakat untuk meningkatkan kendali dan perbaikan kesehatan. Menurut Piagam Ottawa sendiri, kesehatan seharusnya dipahami sebagai suatu sumber daya untuk kehidupan setiap hari yang dapat membantu seseorang atau kelompok untuk mengidentifikasi dan merealisasikan untuk memenuhi kebutuhan dan berubah dengan lingkungan. Mungkin langsung ke sini. Sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan sehat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan telah merumuskan dan melaksanakan rencana pelaksanaan kabupaten atau kota sehat. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan wilayah atau kota sehat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2005 dan nomor 1138 Menkes PB 8 2005. Penyelenggaraan kawasan atau kota kesehatan tindakan telah dikeluarkan. Rencana tersebut berusaha memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan mengkoordinasikan berbagai rencana di tingkat kabupaten atau kota yang melibatkan peran aktif masyarakat sehingga dapat sinkron dan menjadi motor penggerak yang besar bagi standar kesehatan di semua departemen dan bidang. Untuk Kota Palembang sendiri, saat ini sedang dikembangkan 3 kawasan, yaitu kehidupan masyarakat yang mandiri, kehidupan sosial yang sehat, dan kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi. Pengembangan ini rencananya akan dilakukan secara bertahap hingga program Kota Sehat seluruhnya dapat dicapai, serta sebelumnya sebagai Kota Sehat, Kota Palembang telah dianugerahi penghargaan Swasti Sabat tingkat Padapa, yaitu penghargaan untuk kabupaten atau kota sehat klasifikasi pemantapan. Tahun 2013 ini setiap 2 tahunnya akan dilaksanakan penilaian ulang sebagai sebuah surveillance terhadap pengembangan kota sehat di Kota Palembang. Namun, Kota Palembang juga masih banyak mengalami masalah di bidang kesehatan yang dapat dilihat dari 1. Berdasarkan liputan6.com, menurut Kepala Litbang Bapeda Kota Palembang, kawasan kumuh di Kota Palembang pada tahun 2018 mencapai 1.437 hektar. Seberang Ulu memberikan kontribusi terbesar terhadap kawasan kumuh, khususnya di Kertapati, Jakabaring, dan Pelaju. Karena masih banyak bangunan perumahan tua di kawasan tersebut, di kawasan seberang ilir, salah satunya di Tangga Buntung, ada beberapa faktor yang tergolong kawasan kumuh, diklasifikasikan menurut bentuk bangunan, sampah, drainase, akses api, air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijau. Selanjutnya dari permasalahan sampah dan kawasan kumuh tersebut, terdapat masalah kesehatan yang belum mampu diatasi dengan baik, terlihat dari perkembangan kasus demam berdarah DBD tahun 2013 sampai dengan 2017, selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa penemuan kasus DBD tertinggi tahun 2015 sebanyak 979 penderita.
Rumusan masalah yang diangkat di sini ialah apa saja permasalahan kesehatan pada Kota Palembang, bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan kesehatan lingkungan yang ada di Kota Palembang, siapa saja yang dapat terlibat dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan tersebut, dan bagaimana penilaian kesehatan lingkungan di Kota Palembang. Tujuannya ialah untuk mengetahui permasalahan kesehatan di Kota Palembang, untuk mengetahui upaya mencapai solusi yang menyelesaikan permasalahan kesehatan di Kota Palembang, untuk mengetahui unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan perwujudan kota sehat, dan untuk mengetahui proses penilaian kesehatan dan lingkungan Kota Palembang. Mungkin selanjutnya ialah bagian pembahasan, bisa dibacakan oleh teman sekelompok saya, Amrina Rosyada. Kepadanya, disilakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Afifah barusan, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama ada sejarah Kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia yang berumur setidaknya 1337 tahun, jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti kedudukan bukit. Menurut prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682, pada saat itu, oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini Kota Palembang masih terdapat 52,24% tanah yang tergenang oleh air, berdasarkan data statistik tahun 1990. Berkemungkinan karena kondisi inilah, maka nenek moyang orang-orang Kota Palembang menanamkan kota ini sebagai Palembang. Dalam bahasa Melayu, Pa atau P sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan, sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membengkak karena lama terendam air, menurut Kamus Melayu, sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi, Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya, karena air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien, dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada, bisa ditolong next, Kak, yang berada dalam suatu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara 3 kesatuan wilayah. Yang pertama, Tanah Tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Yang kedua, daerah kaki bukit atau Piedmont, dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah. Dan yang ketiga, daerah pesisir timur laut. Ketiga satuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibu kota Sriwijaya yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darussalam pada zaman Madia sebagai kesultanan yang disegani di kawasan Nusantara. Sriwijaya, seperti juga bentuk pemerintahan di Asia Tenggara lainnya pada kurun waktu itu, bentuknya dikenal sebagai port polity atau secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan yang terkandung di dalam spektrum yang luas. Langsung next, Kak. Banyak cerita lainnya, legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya. Pelaut-pelaut Cina asing seperti Cina, Arab, dan Parsi mencatat seluruh peristiwa kapanpun kisah-kisah yang mereka lihat dan genggam. Jika pelaut-pelaut Arab dan Parsi menggambarkan keadaan Sungai Musi di mana Palembang terletak adalah bagian kota di Trigis. Kota Palembang digambarkan mereka adalah kota yang sangat besar, di mana jika dimasuki kota tersebut, kokok ayam jantan tidak berhenti bersaut-sautan. Dalam arti, kokok sang ayam mengikuti terbitnya matahari. Kisah-kisah perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 1001 malam.
Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realistis tentang kota Palembang, di mana mereka melihat bagaimana kehidupan penduduk kota yang hidup di atas rakit-rakit tanpa dipungut pajak. Sedangkan bagi pemimpin hidup berumah di tanah kering di atas rumah yang bertiang, mereka mengeja nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksara mereka. Palembang disebut atau diucapkan mereka sebagai Polimpong atau Kukang, berarti pelabuhan lama. Setelah mengalami kejayaan di abad ke-7 dan 9, maka di kurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya ini baik karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan kerajaan Chola dari India, dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan karena setelah bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya merupakan bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar seperti yang ada di Aceh dan Semenanjung Malaysia. Pada zaman Sriwijaya, prasasti kedudukan bukit yang bertarikh 682 Masehi adalah prasasti tertua yang ditemukan di kota Palembang. Prasasti ini menceritakan seorang raja yang memperoleh kekuatan magis dan memimpin pasukan militer besar di atas air dan tanah. Berangkat dari delta Tampan, tiba di suatu tempat bernama Matajab. Dan dalam intervensi beberapa sarjana mendirikan pemerintahan Sriwijaya, Matajab dan prasasti diyakini sebagai muka upang sebuah kabupaten di Palembang. Next. Yang kedua, pasca zaman Sriwijaya, langsung next, Kak. Yang ketiga ada periode revolusi kemerdekaan. Yang keempat periode Orde Lama dan Orde Baru. Yang kelima periode reformasi. Lanjut ke B, teori kesehatan lingkungan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization tahun 1948 menyebutkan bahwa kesehatan sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial, kesejahteraan, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Sedangkan menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan atau HAKLI, kesehatan lingkungan adalah sebuah kondisi lingkungan yang menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya. Next. Ruang lingkup kesehatan lingkungan, menurut WHO ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu penyediaan air minum, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah. Next. Higien sanitasi makanan dan minuman, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja dan olahraga, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemik atau wabah, penyihatan umum tempat rekreasi dan pariwisata, serta tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di Indonesia terdapat ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu penyediaan air dan udara, pengamanan limbah padat, gas dan cair, pengamanan radiasi, pengamanan kebisingan, pengamanan vektor penyakit, penyihatan, dan pengamanan yang bersifat urgent. Adapun 10 tatanan kabupaten kota sehat. Yang pertama, pemukiman sarana dan prasarana sehat. Kedua, kehidupan masyarakat sehat mandiri, ketahanan pangan dan gizi. Yang ketiga, pasar. Keempat, pendidikan. Kelima, kehidupan sosial yang sehat dan penanganan bencana. Keenam, transportasi dan tertib lalu lintas jalan. Ketujuh, perkantoran, perindustrian, dan UMKM. Kedelapan, rumah ibadah. Dan 9, kabupaten atau kota pintar. Rencana tindak lanjut pembangunan kesehatan
Ada kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus. Pendekatan menjelaskan aspek lingkungan fisik, sosial, budaya, termasuk perilaku, penjelasan keuntungan apa saja yang akan diperoleh masyarakat jangka panjang, baik aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Kemudian sosialisasi program yang direncanakan Pemda dimuat dalam perencanaan daerah. Kemudian masyarakat menyatakan kebutuhan mewujudkan peningkatan ekonomi, sarana prasarana lingkungan, baik fisik maupun sosial. Kemudian kerjasama dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Yang kelima, konsep terjadinya penyakit. Pengertian sakit menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sakit adalah persepsi dan pengalaman seseorang yang berhubungan dengan tubuh, baik di dalam ataupun di luar. Sakit berarti gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Kriterianya berdasarkan Barsam tahun 1965, seorang menggunakan 3 kriteria untuk menentukan apakah mereka sakit. Yang pertama, adanya gejala seperti naiknya temperatur, nyeri pada tubuh, pusing, dan sebagainya. Yang kedua, persepsi tentang bagaimana mereka merasakan baik, buruk, atau sakit. Dan yang ketiga, kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik itu bekerja ataupun sekolah. Next. Adapun tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan, yang pertama mengurangi pemanasan global, yang kedua menjaga kebersihan lingkungan, dan adapun syarat-syarat lingkungan yang sehat, keadaan air, keadaan udara, keadaan tanah, dan pengendalian suara atau kebisingan. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan, yang pertama tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai, yang kedua mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yang ketiga mengolah tanah sebagaimana mestinya, dan yang keempat menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Berikut faktor-faktor kesehatan lingkungan, ada faktor fisik berupa biotik dan abiotik, adapun faktor sosial, faktor ekonomi. Berikut upaya penanggulangan kesehatan lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup meliputi ekosistem daratan, kawasan pesisir, dan upaya pengelolaan lingkungan buatan, upaya pengelolaan lingkungan sosial, dan upaya pengembangan modal sosial. Poin C, penilaian kesehatan. Penyelenggaraan kabupaten atau kota sehat berdasarkan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138 garing Menkes garing PB garis miring 8 garis miring 2005, pengertian kabupaten atau kota sehat adalah suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Next. Sasaran terlaksananya program kesehatan dan sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat. Kemudian ciri-ciri kota sehat, pendekatan tergantung permasalahan yang dihadapi, berasal dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masyarakat, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator. Kemudian mengutamakan pendekatan proses dari para target, kemudian penyelenggara kegiatan didasarkan kesepakatan dari masyarakat bersama pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian pendekatannya juga merupakan master plan kota. Kemudian pemerintah kabupaten atau kota merupakan partner kunci yang melaksanakan kegiatan. Next. Baik, terima kasih ya Brina. Mungkin kita selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Yasinta, kepadanya disilakan. Apa Kak Yasinta masih ada di Zoom?
Iya, ini saya masih di Zoom. Selanjutnya yaitu kebijakan. Pelaksanaan kabupaten atau kota sehat didirikan dengan menyelenggarakan semua program yang menjadi permasalahan di daerah secara bertahap. Dimulai kegiatan prioritas bagi masyarakat di sejumlah kecamatan pada sejumlah desa atau kelurahan atau bidang usaha yang bersifat sosial ekonomi dan budaya di kawasan tertentu. Selanjutnya yaitu yang B, pelaksanaan kabupaten atau kota sehat dilaksanakan dengan mendapatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, yaitu melalui pembentukan atau pemanfaatan forum kota atau nama lainnya yang disepakati masyarakat. Yang C yaitu setiap kabupaten atau kota menetapkan kawasan potensial sebagai entry point. D, penyelenggara kabupaten atau kota lebih mengutamakan proses dan pada target berjalan terus-menerus, dimulai dengan kegiatan prioritas dalam satu tatanan kawasan dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan semua stakeholder yang mendukung. E, kesepakatan tentang pilihan tatanan kesehatan atau kota sehat dengan kegiatan yang menjadi pilihan. F, pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan masyarakat termasuk penggalian sumber daya masyarakat yang diperlukan. G, program pertemuan yang diselenggarakan oleh forum kabupaten atau kota. Hal pelaksanaan kegiatan kota atau kabupaten sehat sepenuhnya dibiayai dan dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu nomor 5, strategi melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat dalam forum dan pokja kabupaten atau kota sehat sebagai penggerak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Melakukan advokasi konsep kabupaten atau kota sehat kepada penentu kebijakan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan kabupaten atau kota sehat yang sesuai dengan visi dan misi dan potensi daerah dengan berbagai simbol atau moto semboyan yang dipahami dan memberikan rasa kebanggaan bagi warganya. Yang keempat yaitu menjadikan suatu kota sebagai kota kembar dari kota sehat di negara lain atau sister city. Yang kelima, mengembangkan informasi dan promosi yang tepat sesuai dengan kondisi setempat baik berupa media cetak, elektronik, termasuk melalui internet, media tradisional. Meningkatkan potensi ekonomi stakeholder, kegiatan yang menjadi kesepakatan masyarakat, menjalin kerjasama antar forum kabupaten atau kota yang melaksanakan program kabupaten atau kota sehat. Yang keenam, penyelenggara kabupaten atau kota sehat. Setiap kabupaten atau kota sehat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan kabupaten atau kota sehat atas dasar kesepakatan dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan LSM setempat bersama pemerintah daerah. Dengan dilaksanakan gerakan kabupaten atau kota sehat, keuntungan yang akan diperoleh oleh setiap pimpinan wilayah atau daerah antara lain dukungan dari masyarakat yang pada akhirnya dapat menguatkan posisi kepemimpinannya. Yang B, merupakan indikator kinerja kemampuan pemerintah daerah dalam bidang pembangunan. C, dapat memberdayakan dan memandirikan masyarakat sehingga berperilaku dan berbudaya baik dan sehat. Bagi masyarakat sendiri, keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya gerakan masyarakat mewujudkan kota atau kabupaten sehat ini antara lain yaitu proses pembangunan dapat disusun bersama-sama dengan masyarakat memperhatikan sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi. Masyarakat lebih mandiri,
mampu dan mempunyai kesempatan menjadi mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan kota. Masyarakat ikut bertanggung jawab dan ikut menilai hasil dan manfaat pembangunan tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 7, kelembagaan. Tahap proses pendekatan kabupaten atau kota kawasan sehat adalah dengan membentuk forum kabupaten atau kota sehat atau dengan memfungsikan organisasi yang ada dengan nama lain yang disepakati. Keanggotaan forum terdiri dari seluruh warga anggota masyarakat, pemerintah, dari seluruh wakil anggota masyarakat, pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, mass media, dan lain-lain yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Di kecamatan dibentuk forum komunikasi atau komunikasi desa atau kelurahan sehat atau dengan memfungsikan organisasi masyarakat yang ada. Peranan institusi puskesmas dan kantor kecamatan adalah sangat penting di dalam mewujudkan kota sehat dan pengembangan desa sehat dalam kerangka pengembangan kabupaten atau kota sehat. Pada koordinasi kegiatan kemasyarakatan melalui sektor kesehatan dapat memanfaatkan Minilog melalui wadah konsil kesehatan kecamatan, badan penyantun puskesmas. Selanjutnya yang ke-8 yaitu perencanaan. Kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus. Pemilihan tatanan berdasarkan prioritas sesuai kondisi, potensi, dan kemampuan masyarakat dan pemerintah. Keputusan pemilihan tatanan ditetapkan oleh pemerintah dengan dukungan forum kabupaten atau kota sehat. Di dalam merumuskan rencana kegiatan kawasan sehat dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama, program-program di lingkungan kesehatan dan sektor lain menjelaskan aspek lingkungan fisik, sosial, dan budaya, termasuk perilaku serta upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kabupaten atau kota yang sehat. Yang kedua, pilihan kegiatan upaya kesehatan yang disosialisasikan di dalam meningkatkan kabupaten atau kota atau desa sehat perlu dikaitkan dengan perencanaan sektor yang telah direncanakan dan yang termuat dalam perencanaan desa serta aspek peningkatan ekonomi kelompok masyarakat di kawasan tersebut. Pada umumnya, masyarakat menyatakan kebutuhan mereka dalam wujud peningkatan sumber ekonomi, pemenuhan sarana, prasarana lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Suatu kabupaten atau kota yang menyelenggarakan program kabupaten atau kota sehat tanpa melakukan upaya peningkatan perilaku dan pelayanan kesehatan adalah bukan pendekatan kota sehat. Yang ke-9 yaitu pelaksanaan. Setiap kabupaten atau kota dapat menyelenggarakan pembangunan daerah dengan pendekatan kabupaten atau kota sehat atas dasar usulan dan kesepakatan yang berasal dari seluruh warga kota LSM, tawaran atau ajakan pemerintah daerah ke masyarakat LSM, tokoh masyarakat, dan lain-lain. B. Gubernur melalui Bapeda dan sektor terkait memberikan dukungan teknis dan administrasi serta pendanaan yang tidak mungkin dilakukan masyarakat. Pemerintah daerah mengambil prakarsa untuk mengundang semua organisasi masyarakat, stakeholder lainnya, membentuk forum, dan selanjutnya setelah forum terbentuk, diharapkan forum tersebut dapat membentuk pokja, kota, atau desa sehat sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan masyarakatnya. Fungsi forum kota sehat dan forum komunikasi desa atau kelurahan sehat adalah yang pertama, membentuk dan membina pokja kecamatan atau desa sehat. Kedua, merumuskan usulan prioritas sasaran perencanaan dan evaluasi perkembangan dari desa atau kelurahan sehat.
Yang ketiga, mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh forum dan Pokja. Maka diupayakan dari sumber lain seperti LSM, swasta, dan pemerintah. Yang keempat, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan unsur-unsur non-pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. D. Pokja kelurahan atau desa sehat berfungsi memformulasikan kegiatan, melaksanakan dan memantau kegiatan kota atau desa sehat, serta mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Usulan kegiatan Pokja kelurahan atau desa diteruskan ke forum komunikasi desa atau kelurahan sehat ke Bapeda Kabupaten melalui camat setempat untuk dijadikan sebagai paket usulan desa sehat, sedangkan di luar usulan tersebut disalurkan kepada sektor terkait LSM. F. Perumusan pendekatan kabupaten atau kota dilakukan oleh forum kabupaten atau kota sehat dan forum komunikasi desa atau kelurahan sehat bersama-sama anggota forum dari pemerintah. G. Pelaksanaan kabupaten atau kota sehat dilakukan oleh forum kota sehat dan forum komunikasi desa atau kelurahan sehat dan Pokja desa atau kelurahan sehat bersama-sama masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi swasta dan pemerintah. H. Pemerintah mempunyai peranan mensosialisasikan tatanan dan kegiatan kabupaten atau kota sehat dengan memanfaatkan berbagai bentuk media. Dan yang ke-10, tatanan kabupaten atau kota sehat. Tatanan kabupaten atau kota sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, terdiri dari A. Kawasan pemukiman, sarana dan prasarana umum. B. Kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi. C. Kawasan pertambangan sehat. D. Kawasan hutan sehat. E. Kawasan industri dan perkantoran sehat. F. Kawasan pariwisata sehat. G. Ketahanan pangan dan gizi. H. Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. I. Kehidupan sosial yang sehat. Tatanan dan permasalahan khusus tersebut dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah. Komponen yang harus ada pada program kota atau kabupaten sehat antara lain A. Tim pembina teknis kabupaten atau tingkat kabupaten. B. Forum kabupaten atau kota sehat tingkat kabupaten. C. Forum komunikasi desa atau kelurahan sehat tingkat kecamatan. D. Kelompok kerja atau tingkat desa atau kelurahan. Peran PKK pada program kota atau kabupaten sehat adalah pemberdayaan masyarakat pada tatanan yang dipilih oleh forum antara lain kawasan permukiman, sarana dan prasarana sehat, kehidupan masyarakat yang sehat mandiri, ketahanan pangan dan gizi, kehidupan sosial yang sehat, kawasan pariwisata sehat, kawasan industri dan perkantoran sehat, klasifikasi dan selanjutnya, klasifikasi dan kriteria penghargaan kabupaten atau kota sehat. Klasifikasi kabupaten atau kota sehat, pemantapan, pembinaan, dan pengembangan. Lalu klasifikasi ditentukan berdasarkan jumlah tatanan yang dipilih. Yang C, kriteria tatanan, kegiatan dalam tatanan berfungsi fungsinya Forum Kabupaten Sehat, FKDS, dan Pokja tingkat desa. F. Berfungsinya tim teknis kabupaten, sedangkan jenis penghargaan diklasifikasikan sebagai berikut. A. Penghargaan pada apa? Pemantapan minimal 2 tatanan. B. Penghargaan Wiwerda. Pembinaan 3-4 tatanan. Yang selanjutnya,
penghargaan Wistara pengembangan lebih dari 5 tatanan. Yang selanjutnya yaitu nomor 11, verifikasi program kabupaten atau kota sehat. Dalam rangka pemberian penghargaan terhadap program kabupaten atau kota sehat dilakukan pemberian penghargaan setiap 2 tahun sekali. Dasar pelaksanaan penghargaan ini antara lain tercantum pada bab 5 pasal 11 dijelaskan bahwa penghargaan kabupaten atau kota sehat tingkat nasional dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Dalam selang waktu tersebut dilaksanakan seleksi terhadap kabupaten atau kota oleh tim seleksi kabupaten atau kota sehat tingkat provinsi. Selanjutnya, pengiriman hasil seleksi kabupaten atau kota sehat oleh tim penilai tingkat provinsi ke pusat dengan melampirkan formulir penilaian dan dokumen pendukung sesuai pedoman verifikasi. 11. Indikator. Untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan yang dipilih masyarakat dibutuhkan indikator. Indikator tersebut merupakan alat bagi semua pihak yang ikut terlibat dalam menilai sendiri kemajuan yang sudah dilakukan dan menjadi tolak ukur untuk merencanakan kegiatan selanjutnya. Penilaian terhadap indikator adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau pencapaian kegiatan dari segi jangkauan dan output. Sumber data untuk menilai keberhasilan ini adalah daftar masalah yang dapat diatasi dari daftar yang disusun pada lokakarya perencanaan. Untuk penetapan pemilihan indikator agar memperhatikan hal sebagai berikut. A. Setiap daerah dapat memilih menetapkan indikator sesuai dengan kegiatan, kondisi, dan kemampuannya, dan kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah. B. Forum bersama, pemerintah daerah dapat memilih besaran indikator yang sesuai dengan kapasitasnya. C. Pencapaian pendekatan kabupaten atau kota sehat tergantung dari kemampuan dari masing-masing daerah. D. Indikator proses adalah cara mengukur seberapa jauh langkah-langkah kabupaten atau kota sehat sudah dilaksanakan di masing-masing daerah. E. Indikator output adalah pencapaian sasaran kegiatan yang telah disepakati masyarakat. F. Indikator gerakan masyarakat antara lain ditujukan dengan adanya program percontohan dana berputar, keterlibatan forum dan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan sektor. Adanya kegiatan penyuluhan rutin atau penyebarluasan informasi melalui media massa atau pembuat media seperti poster, leaflet, kegiatan tradisional, dan lain-lain. Atau pertemuan, seminar, atau workshop di atau forum menyampaikan konsep pemecahan masalah kepada pemerintah daerah atau sektor tentang program yang disepakati. Baik, terima kasih ya Sinta. Mungkin selanjutnya biar saya lanjutkan kembali. Untuk yang poin 13 itu ada menu kegiatan menurut tatanan dan jenis indikator. Yang mana ada indikator pokok ialah belajar 9 tahun, angka melek huruf, pendapatan per kapita domestik, angka kematian bayi per 1000, angka kematian balita per 1000, angka kematian ibu melahirkan per 1000, dan adanya RUTRK, rencana detail tata ruangan kota. Dan ada program dana sehat dan jaminan sosial nasional bagi masyarakat miskin. Kemudian ada indikator umum, yaitu 1, adanya dukungan Pemda, adanya program pendukung di sektor, berfungsi tim pembina kabupaten atau kota dan kecamatan, berfungsinya forum kabupaten atau kota, adanya sekretariat forum, berfungsinya forum komunikasi desa atau kelurahan, berfungsinya pokja kelurahan atau
atau desa, adanya kesepakatan masyarakat dan pemuda tentang pilihan tatanan kegiatan, adanya perencanaan forum yang disepakati masyarakat dan Pemda, adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum atau forum komunikasi atau Pokja. Lalu ada indikator khusus yaitu kawasan pemukiman, sarana dan prasarana sehat, indikator kabupaten atau kota sehat, yaitu ada udara bersih, memenuhi standar ISPU, kendaraan bermotor memenuhi syarat emisi, peningkatan penggunaan bahan bakar yang memenuhi syarat, penurunan kasus gangguan pernapasan, ISPA atau pneumonia, penurunan kasus TB paru. Kedua, ada air sungai bersih, terlarangnya membuang sampah ke sungai, terlarangnya membuang kotoran manusia ke sungai, terlarangnya membuang sampah limbah industri ke sungai, adanya penataan fisik bantaran sungai. Ketiga, ada penyediaan air bersih individu dan umum, meningkatnya cakupan penggunaan air bersih, meningkatnya cakupan kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan, meningkatnya persen masyarakat yang memeriksakan airnya ke laboratorium, dan penurunan kasus diare. Yang keempat, pembuangan air limbah domestik atau rumah tangga, yaitu sistem pengelolaan limbah kota memenuhi syarat, adanya gerakan masyarakat dalam pembangunan SPAL atau jamban, cakupan penggunaan sarana air limbah dan jamban keluarga yang memenuhi syarat, selokan bebas jentik nyamuk, penurunan kasus filariasis atau kaki gajah. Yang kelima, ada pengelolaan sampah. Sampah tidak menumpuk di TPS atau pemukiman, terlaksananya pemisahan sampah basah dengan sampah lainnya, TPA tidak mencemari lingkungan, angka kepadatan lalat, angka jentik Aedes, terlaksananya program PSN 3M di sekolah, tempat-tempat umum, dan yang keenam ada perumahan dan pemukiman, yaitu adanya sarana fasilitas umum, bebas jentik Aedes, bebas banjir, meningkatnya rumah sehat yang memenuhi syarat, menurunnya keluhan kesehatan akibat pencemaran industri atau pertambangan, tidak terjadi KLB penyakit diare dan DBD atau malaria, meningkatnya pemanfaatan puskesmas, rumah sakit, menyelenggarakan pelayanan 4 spesialis dasar. Yang ketujuh, pertamanan dan hutan kota. Tersedianya taman dan pertanaman, adanya pengaturan pemeliharaan hutan. Yang ke-8, sekolah, adanya kegiatan UKS dan organisasi BP3, meningkatnya kesehatan murid, terlaksananya program olahraga yang terencana, menurunnya jumlah peserta didik putus sekolah. 9, pengolahan pasar, keamanan dan kenyamanan terjamin, pemeliharaan kebersihan oleh pedagang, tersedianya sarana mencegah kebakaran, toilet umum terjaga kebersihannya, pasar yang memenuhi persyaratan, terlaksananya program jaminan kesehatan pada pedagang. 10, sarana olahraga dan rekreasi dan tempat bermain anak-anak. Tersedianya sarana prasarana untuk berolahraga, tersedianya tempat bermain anak-anak dan rekreasi, tersedianya pelayanan kesehatan dan olahraga, meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok masyarakat berolahraga secara teratur dan terukur. 11, penataan sektor informal, pedagang kaki atau asongan atau industri rumah tangga. Adanya penataan sektor informal tidak menimbulkan pencemaran, adanya program untuk meningkatkan perekonomian pedagang, terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja. Yang 14, penilaian kesehatan Kota Palembang. Untuk penilaian kesehatan Kota Palembang sudah dinilai cukup baik. Pada tahun 2011 dan 2015, Palembang mendapat penghargaan Swasti Sabah Padapa 2 tatanan, yang merupakan penghargaan kota sehat dengan tahap pemantapan. Tahun 2017, Kota Palembang menambah tatanan kehidupan sosial sehat, sehingga menjadi 4 tatanan dan mendapat penghargaan Swasti Sabah Wiwerda atau kota sehat dengan 3-4 tatanan. Pada tahun 2020, secara umum derajat kesehatan masyarakat sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari profil kesehatan Kota Palembang tahun 2020 berdasarkan data profil kesehatan. Pencapaian pada indikator telah mengalami peningkatan hasil yang cukup baik dan pencapaian beberapa indikator telah sesuai dengan target. Bahkan
berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2020, rata-rata indeks kepuasan masyarakat adalah 85,40. Namun dalam pelaksanaan program-program kesehatan masih dijumpai permasalahan-permasalahan dan secara umum hasil pelaksanaan program kesehatan di Kota Palembang tahun 2020 menunjukkan bahwa pandemi yang saat ini berlangsung sangat mempengaruhi dalam optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar. Penyediaan data dan informasi di bidang kesehatan yang berkualitas juga sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Di bidang kesehatan, data dan informasi juga merupakan sumber daya strategis bagi organisasi dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan atau SIK. Untuk menunjang pembangunan di bidang kesehatan yang telah menunjukkan keberhasilan, harusnya diiringi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan melalui pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat. Karena dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi masyarakat, akan lebih mudah untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat ke arah kehidupan yang sehat. Untuk mencapai program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kota Palembang yang lebih optimal, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kesehatan, dan perlu adanya bimbingan dan pengawasan terhadap petugas pelaksanaan program dan petugas di lapangan atau tenaga di puskesmas. Sebagaimana diketahui, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138 Daring Menkes Daring PB Daring 8 2005, di mana prinsip kabupaten atau kota sehat bukanlah seperti lomba antar kabupaten atau kota seperti tinju sepak bola, tetapi lebih kepada mengukur diri sendiri selain kegiatan inovatif yang menjadi unggulan. Juga kegiatan rutin terkait program masing-masing sektor sesuai tatanan. Namun, perlu didokumentasikan dengan baik. Selain itu juga mengembangkan luasnya wilayah cakupan di setiap tatanan dalam level yang sama lebih diutamakan. Selain itu, perlu peningkatan kerjasama lintas sektor dan instansi terkait, baik dari sektor kesehatan, pemerintahan, maupun swasta, sehingga tercapainya kemajuan dan hasil yang lebih baik sesuai dengan target yang ditetapkan. Demikian presentasi dari kelompok C4 kelas MISA. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Iya, Pak. ada ya. Tadi sudah banyak, yang disampaikan sudah sangat lengkap sekali ya, dari latar belakang pendahuluan sampai ke kesimpulan saran terkait teori dari kota sehat. Mungkin kita ambil satu kelompok lagi pemaparan ya. Mungkin satu kelompok lagi untuk pemaparan, tapi mungkin yang sifatnya banyak ke teori mungkin nanti kita fokuskan ke terkait permasalahan dan rencana strategi ya. Secara ringkas dan singkat saja mungkin untuk kelompok keduanya. Karena mohon maaf nanti ada rencana mau rapat ini sekitar jam 2 lewat ini. Mungkin satu kelompok lagi pemaparan, silakan. Kelompok berapa yang siap? Baik Pak, tadi kelompok 1 sudah mempersiapkan sepertinya. Oh, kelompok 1 ya? Iya Pak. Iya, jadi untuk pemaparan kedua ini lebih singkat ya, singkat padat, tapi jelas tujuan dan
Mohon maaf Pak, untuk kelompok C1 kan juga mengambil tema Kota Palembang, Kak. Nah, sama Pak, hampir sama pembahasannya kayak kelompok C4 tadi Pak. Gitu. Oh, coba yang C berapa yang agak beda? C2 ya? Yang di Jakarta kayaknya judulnya. Iya Pak, benar Pak. Iya. Baik, kepada kelompok C2, disilakan untuk share screen-nya. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili kelompok C2 dari kelas Unisa. Perkenalkan, nama saya Yohana Fenska Centalkeda. Kelompok kami membuat artikel penilaian kota sehat yang kota yang dinilai yaitu Kota Jakarta. Dengan anggota kelompok yaitu Kak Aiga. Aida ketua kelas ya? Ananda Hani Safitri, Ayudika, Febi Febianti, Nabila Lendi, Miftah Adila, Vivian Engi Aprilisa, dan juga saya sendiri Yohana Fenska Centalkeda. Langsung saja, latar belakang dari artikel ini, kesehatan merupakan salah satu aspek yang mengalami banyak perkembangan dan perubahan, terutama pada masa reformasi saat ini. Dengan adanya reformasi di bidang kesehatan, maka saat ini paradigma pelayanan kesehatan lebih difokuskan pada upaya-upaya promotif dan preventif. Paradigma sehat ini merupakan modal pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang akan mampu mendorong masyarakat bertindak mandiri dalam menjaga kesehatan mereka, terutama kesadaran akan pentingnya upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Saat ini negara kita masih menghadapi musibah, baik yang sifatnya penyakit, pencemaran maupun bencana alam. Sebagian kejadian tersebut telah dilalui seperti pandemi SARS dan bencana tsunami. Namun masih ada yang perlu diperhatikan serius seperti polio, flu burung, DBD, diare, pencemaran lingkungan, dan juga busung lapar. Dilihat dari berbagai masalah yang terjadi ini, maka tidak menutup kemungkinan di masa datang berbagai masalah kesehatan akan semakin bertambah, khususnya masalah kesehatan lingkungan akan cenderung semakin kompleks bila tidak diimbangi oleh peningkatan sumber daya manusia, kemampuan menyerap dan menerapkan teknologi, serta perimbangan keragaman kecepatan laju pembangunan tiap daerah, kabupaten, atau kota. Hal ini akan berakibat pula pada keragaman pola penyakit penyebab kematian antar daerah. Berbagai penyakit tersebut tidak mungkin diatasi oleh Depkes, sebaliknya tidak mungkin pula sektor terkait dapat membantu mengatasi hal ini tanpa sosialisasi dari pengelola program kesehatan mengenai derajat kesehatan. Baik, saya langsung ke tujuannya. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bagaimana kota sehat Jakarta dan kondisi hidup yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni. Manfaatnya dapat memberikan informasi pengetahuan mengenai kota sehat di Jakarta dan kondisi hidup yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni. Sejarah Kota Jakarta. Jakarta adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota pelabuhan ini pada mulanya bernama Sunda Kelapa, berada di bagian utara pantai barat Jawa, di mana Sungai Ciliwung berada. Namun pada tanggal 22 Juni 1527, seorang pangeran Fathahillah menghancurkan Sunda Kelapa dan mendirikan kota Jakarta di area tersebut. Pada tanggal tersebutlah kemudian ditetapkan sebagai tanggal berdirinya kota Jakarta.
DKI Jakarta sebagai kota metropolitan, biasa juga disebut Jabodetabek, yang merupakan gabungan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini memiliki 28 juta penduduk dan merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Jakarta memiliki luas 664,1 km kubik persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 11.100.929 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya sebanyak 16.704 jiwa per kilometer persegi. Sekarang, Jakarta menempati urutan pertama sebagai kota dengan kepadatan yang paling tinggi. Sang kota metropolitan yang gemerlapnya tak pernah usai hingga membuat ratusan ribu orang rela pergi ke Jakarta untuk suatu perubahan. Di kota Jakarta banyak tersimpan sejarah yang tidak banyak diketahui yang membuat kota ini menjadi kota bersejarah dan banyak wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya. Kunjungan wisatawan dari tahun 2015 sampai 2019 sebelum pandemi COVID-19 naik berkisar dari 10 juta sampai 16 juta per tahunnya. Sekarang Jakarta telah berumur 494 tahun, kota tua yang indah dengan segala polemik kota metropolitan serta tetap terasa indah namun keras di waktu bersamaan. Yang berikut teori kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan pribumi karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi tinggal. Lingkungan dapat dikatakan sehat apabila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan yaitu bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologi. Jadi, kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Terdapat 17 ruang lingkup kesehatan menurut WHO, yaitu yang pertama, penyediaan air minum, khususnya yang mengikut persediaan jumlah air. Yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, termasuk masalah pengumpulan, pembersihan, dan pembuangan. Yang berikut pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, termasuk antropoda, binatang mengerat, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh perbuatan manusia, hygiene makanan, termasuk hygiene susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, terutama pengaruh buruk dari faktor fisik, kimia, dan biologis, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek kesehatan lingkungan, dan transportasi udara. Yang berikutnya perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemik atau wabah bencana alam dan perpindahan penduduk, dan juga tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah yang mendapat perhatian cukup besar, karena penyakit bisa timbul dan menjangkiti manusia yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak bagus. Bahkan bisa menyebabkan kematian manusia itu sendiri. Kesehatan lingkungan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk, di mana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit. Yang pertama, lingkungan sebagai faktor predisposisi atau faktor kecenderungan. Yang berikut, lingkungan sebagai penyebab penyakit. Yang ketiga, lingkungan sebagai media transmisi penyakit atau sebagai perantara penularan penyakit. Dan yang keempat, lingkungan sebagai faktor yang mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Tujuan kesehatan lingkungan yaitu terciptanya keadaan yang serasi sempurna dari semua faktor yang ada di lingkungan fisik manusia, sehingga perkembangan fisik manusia dapat diuntungkan,
kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dapat dipelihara dan ditingkatkan. Tujuan ini diperinci atas melakukan koreksi, yakni memperkecil atas modifikasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Melakukan pencegahan dalam arti mengefisiensikan pengaturan sumber-sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta menghindarkannya dari bahaya. Kesehatan lingkungan menempatkan dan menggantungkan diri pada keseimbangan ekologi. Oleh karena itu, manusia berusaha menjalin suatu keseimbangan interaksi manusia dengan lingkungannya pada tahap optimal dan batas-batas tertentu untuk menjamin kehidupan yang tetap sehat. Perubahan yang sesungguhnya ditimbulkan oleh manusia sendiri pada umumnya dan dipengaruhi oleh yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, yang sering dikenal dengan istilah peledakan penduduk, dengan segala implikasi kaitannya lebih lanjut. Yang kedua, urbanisasi. Yang ketiga, industrialisasi. Yang keempat, perkembangan teknologi yang cepat, khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang, yang belum dapat menyiapkan diri dalam sistem sosialnya. Dan yang kelima, kebutuhan yang meningkat dari masyarakat untuk memaksakan meningkatnya standar kehidupan, padahal syarat-syarat untuk mendukung ini belum disiapkan. Walaupun demikian, ada 3 pokok yang dapat dilakukan dalam mengembangkan upaya-upaya kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama, di mana dimungkinkan gangguan-gangguan yang dapat berakibat terhadap kesehatan lingkungan perlu dicegah. Apabila gangguan tersebut telah ada, langkah berikutnya adalah mengusahakan mengurangi atau meniadakan efeknya terhadap kecenderungan timbulnya penyakit di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan yang sehat, khususnya pada daerah-daerah yang padat melalui sistem pencemaran, melalui sistem perencanaan dan pengendalian yang mudah terhadap pemukiman, perumahan, dan fasilitas rekreasi yang bisa menjadi pusat kunjungan manusia dan sumber penularan. Yang berikutnya, penilaian kesehatan. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara kebijakan yang diambil menjadi cerminan bagi wilayah lain di Indonesia dalam rangka memaksimalkan segala urusan yang berkaitan menggunakan kepentingan publik. Menggunakan sumber daya yang sangat besar, DKI diperlukan bisa memaksimalkan potensi tersebut guna mewujudkan hak-hak dasar publik. Pemprov DKI Jakarta kembali mengikuti evaluasi kota sehat pada tahun 2017. Untuk itu, berbagai persiapan dilakukan untuk mempertahankan predikat kota sehat di ibu kota. Salah satunya dengan mengundang perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan untuk melakukan penilaian. Sebagai akibatnya, pemerintah Jakarta mengetahui aspek-aspek penilaian kota sehat yang perlu ditingkatkan. Indikator spesifik yang wajib dipenuhi sebagai kota sehat terkait daerah pemukiman, yaitu udara yang bersih, air sungai yang bersih, penyediaan air higienis untuk individu dan awam, pembuangan air limbah domestik, pengelolaan sampah, pertamanan dan hutan kota, sekolah, pengelolaan pasar, wahana, olahraga, rekreasi, serta taman bermain anak-anak, penataan sektor informal, mirip pedagang kaki lima, serta industri rumah tangga. Selain itu, kota sehat juga mencakup kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi, tempat pariwisata, industri dan juga perkantoran, daerah pertambangan, ketahanan pangan, serta gizi dan juga kehidupan sosial yang sehat. Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk memenuhi indikator sehat. Bukan hanya diperlukan dapat kembali menerima penghargaan, tetapi juga untuk memenuhi ketercapaian indikator smart living dalam mewujudkan smart city. Kesimpulan yang dapat diambil, dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka pengembangan kesehatan merupakan suatu upaya strategis yang dapat dilakukan demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. DKI Jakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Penyelenggaraan kota sehat dapat dilakukan di DKI Jakarta, meskipun merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara. Beberapa penerapan kegiatan yang dapat dilakukan, yakni pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah, pengembangan pemukiman,
kawasan sarana, lalu lintas, dan juga pelayanan transportasi yang tertib, kawasan wisata yang sehat, kawasan industri dan perkantoran yang sehat, serta pembentukan kawasan hutan sehat. Dengan adanya kepatuhan dari pemerintah dan penduduk kota dalam menjalani dan menerapkan kegiatan-kegiatan tersebut setiap harinya. DKI Jakarta tentunya dapat menjadi kota sehat yang bersih, aman, nyaman, serta sehat untuk dijadikan tempat tinggal. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi yang dapat saya presentasikan. Baik, terima kasih kepada kelompok C2 atas pemaparannya. Baik, Pak. Untuk presentasinya tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok C2 terkait kota sehat dengan pengambilan topik Kota Jakarta. Maaf Pak, belum di-unmute. Suaranya belum kedengaran Pak. Belum Bapak unmute. Belum terdengar Pak. Tombol unmute-nya Pak. Oh ya, oke, Mam. Ya, jadi tadi sudah 2 makalah yang dipaparkan ya. Pada intinya dua-duanya sama terkait gambaran, teori-teori terkait kota sehat sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin kita cukup 2 kelompok yang pemaparan itu sudah ada gambaran terkait dengan makalah yang disampaikan ya. Dan untuk 2 kelompok yang belum, tolong makalahnya dikirim ya, supaya bisa dilihat untuk isi dari pemaparannya. Mungkin untuk saat ini kita belum bisa diskusi adik-adik ya, karena Bapak ini lagi mau rapat paripurna ini sudah mulai, hampir mulai ya. Jadi mungkin nanti diskusinya di luar kegiatan forum ini nanti dikasih masukan atau sarannya, atau kita mungkin kita sampai di sini dulu ya, adik-adik, setuju enggak? Baik Pak, nanti Ya, bisa dilanjut Bapak lagi. Dilanjut lagi ya, Bapak lagi ini ada mau rapat ini sebenarnya dengan DPR paripurna. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya, nanti kita diskusi lagi di luar ini, di luar kegiatan ini. Mungkin ada saran-saran untuk materi makalah yang belum pemaparan, tolong dikirim ya, tolong dikirim biar bisa dilihat ya. Baik, mungkin, Pak. Ya, mungkin itu saja adik-adik. Mohon maaf. Bu Puji, ada Bu Puji masih ya? Sudah tidak ada di Zoom, room Zoom, Oke, Pak. Ya. kita tutup sampai di sini ya, dulu ya. Nanti kita diskusi lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, adik-adik. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat.